Sahabat rumah belajar, pasti kalian pernah melihat hewan ini, dan ini. Ketiganya sama-sama bisa bergerak, bukan? Apakah hewan-hewan tersebut gerak tubuhnya sama? Kita cari tahu yuk. Assalamualaikum, hai sahabat rumah belajar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Dewi Khairunisa. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai gerak pada hewan. Ini dia tujuan pembelajarannya. Sama halnya dengan manusia, hewan juga melakukan gerak. Namun jelas berbeda ya, gerak pada manusia dan juga pada hewan. Juga dengan hewan satu dengan hewan yang lainnya. Rusa dengan gerakan berlarinya, burung dengan gerakan terbangnya, dan ikan dengan gerakan renangnya. Kenapa bisa beda-beda gitu ya? Betul banget, karena alat geraknya. Alat gerak suatu organisme menentukan jenis gerak pada organisme tersebut. Hewan yang mempunyai kaki mempunyai kemampuan berjalan atau berlari. Hewan yang mempunyai sirip dengan mempunyai kemampuan renangnya. Dan hewan yang mempunyai sayap dengan terbangnya. Sahabat rumah belajar, masih ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup? Ya, salah satunya yaitu bergerak. Hewan bergerak mempunyai tujuan loh, sahabat rumah belajar. Tujuannya yaitu yang pertama, melindungi diri. Yang kedua, mencari makan. Dan yang ketiga, yaitu bereproduksi. Ternyata, gerakan pada hewan tidak hanya sebatas berlari, berjalan, terbang, dan berenang saja. Masih banyak yang lainnya. Hewan yang ada di darat tentu juga berbeda dengan hewan yang di air. Di darat, hewan melakukan gerakan melata, merayap, berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan hewan yang di air, mereka melakukan gerakan berenang dan berjalan di atas air. Berjalan di atas permukaan air memang bisa ya? Bisa, contohnya yaitu nyamuk, serangga. Kemudian di udara hewan melakukan terbang seperti yang dilakukan oleh burung. Hewan memiliki alat gerak yang dimana tersusun atas komponen yang sama seperti manusia, yaitu terdiri atas otot dan tulang atau rangka. Tetapi berbeda dengan manusia yang mempunyai rangka di dalam tubuh. Sedangkan pada hewan ada yang di luar tubuh, ada yang di dalam, dan juga ada yang di dalam dan di luar tubuh. Jadi, sahabat rumah belajar, seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya rangka pada hewan terdiri atas 3 jenis, yaitu yang pertama di dalam tubuh, yang kedua yaitu di luar tubuh, dan yang ketiga di dalam dan di luar tubuh. Nah, berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka pada hewan dibedakan menjadi 2, yaitu endoskeleton dan eksoskeleton. Yang pertama, endoskeleton. Endoskeleton berasal dari bahasa Yunani, yaitu endo yang artinya di dalam, skeletos yaitu rangka. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya endoskeleton adalah kerangka yang ada di dalam tubuh. Contohnya pada hewan vertebrata, yaitu ikan, ular, burung, kelinci, dan kambing. Nah, sedangkan eksoskeleton juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu exo yang artinya di luar dan skeletos yaitu rangka. Jadi dapat kita simpulkan eksoskeleton berarti hewan yang mempunyai rangka di luar tubuh. Contohnya yaitu hewan invertebrata seperti pada siput, udang, dan serangga.
Sahabat belajar, bagaimana sudah paham kan mengenai gerak pada hewan? Jadi, berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka dibedakan menjadi dua, yaitu endoskeleton dan eksoskeleton. Endoskeleton adalah rangka atau tulang yang ada di dalam tubuh, sedangkan eksoskeleton adalah rangka atau tulang yang ada di luar tubuh. Nah, rangka atau tulang ini merupakan tempat melekatnya otot sehingga hewan dapat bergerak secara aktif. Hewan yang bergerak di darat, di air, dan di udara tentu berbeda, bukan? Nah, hal ini karena alat gerak mereka juga berbeda-beda. Semoga sahabat belajar dapat dengan mudah memahami materi pada video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.